Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Wahai sahabat-sahabatku, kuingatkan kalian, kata Rasulullah, jangan pernah kalian berpikir dengan sholat ini kalian dimasukkan Allah ke dalam surga. Tidak, kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana alimna majahilna wa zakirna manasina wa empa'na ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya hormati, doa saya senantiasa buat kita semua, semoga Allah tetap memuliakan kita, mulia di dunia ini, dan insya Allah mulia pula kita kelak di akhirat adanya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan buat kita bersama untuk hadir kembali di majelis yang kita cintai ini dengan tujuan untuk memahami kajian-kajian tauhid tasawuf yang untuk dapat kita amalkan di dalam setiap kita berubudiyah kepada Allah, termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dicatat Allah sebagai hamba Allah yang syakirin, yang artinya pandai berterima kasih kepada Allah. Berselawat kita kepada rohaniyah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan syafaat beliau kita dapatkan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Setiap kita beribadah, kita berkeinginan ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan atau merupakan cita-cita setiap orang yang beribadah. Dan kalau bisa ibadah yang dia lakukan itulah yang menjadi penolong dia, baik dalam kehidupan di dunia ini, terlebih-lebih nanti di akhirat. Itulah kebanyakan tujuan orang beribadah kepada Allah. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah, tidak semua ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Salah satu secara ilmu fikih atau syariat, ibadah itu malah dilarang
Seumpama kita sholat, apabila ketika kita sholat itu tidak berwudu, la sholatan illa binudu'i, tidak boleh sholat bagi orang yang tidak berwudu. Artinya ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak berwudu itu disebut berhadas kecil, sama dengan dirinya itu adalah kotor. Maka lewat wudu, hadas atau najis itu bisa dibersihkan, ya, melalui atau dilakukan dengan menggunakan air mutlak. Ya, air mutlak secara syariat ya ada 7 atau 8 jenisnya. Ya, kalau itu najis itu bisa dibersihkan dengan menggunakan air. Dan ini persoalan ini semua orang banyak tahu. Tetapi dalam kajian tauhid dan tasawuf ada yang dinamakan dengan najis batin. Tolong jemaah garis bawahi najis batin. Kalimatnya najis batin. Najis batin ini dia tidak bisa disucikan dengan air. 7 samudra pun membersihkannya, najis batin itu tidak bisa bersih. Maka apa yang dikatakan dengan najis batin? Yang dikatakan dengan najis batin itu adalah adanya sifat ananiyah. Apa sifat ananiyah itu? Yaitu sifat keakuan, sifat ego kata orang sekarang. Ya, sifat ananiyah inilah yang disebut dengan najis batin. Keakuan ataupun ego. Seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan di dalam ibadah, dia masih merasa dirinya masih ada, wujud dirinya masih ada. Dia merasa kalau misalnya dia sholat, dialah yang sholat. Keakuan tadi. Kalau dia berzikir, dialah yang dirasakannya berzikir. Kalau dia pergi haji, dialah yang merasa berangkat atau melaksanakan ibadah haji, baca Quran dan seterusnya. Termasuk di dalam kehidupan sosial. Dialah yang merasa dia lebih dermawan, dia lebih pintar, dia lebih alim, dia merasa lebih segala-galanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang disebut dengan najis batin. Jadi jangan pernah kita berharap ibadah kita, doa kita, ibadah apapun yang kita lakukan, kalau masih kita berada pada maqam ananiyah ini, maqam keakuan. Ya. Doanya pun pasti ditolak oleh Allah. Kalau yang berdoa itu adalah keakuan. Kenapa? Karena keakuan tadi adalah najis, kotor. Dimana mungkin yang kotor itu bisa bertemu dengan yang suci? Nah mungkin. Maka karena itu kita wajib membersihkan yang namanya najis batin. Bagaimana membersihkan najis batin ini?
atau kata lain menghilangkan sifat keakuan diri, ego itu. Maka inilah yang diperintahkan dan diingatkan Rasulullah kepada kita. Wujudika zambun. Keakuanmu itu, egomu itu adalah dosa yang amat besar. Jadi kalau sampai ini kita koma kalimatnya, kalaulah kita bersolat untuk mendapatkan kebajikan berupa pahala, kalau ini kondisinya, malah kita beribadah itu masih mengandung dosa. Sekaligus dia menjadi hijab, menjadi dinding penghalang untuk sampainya ibadah itu kepada Allah. Maka menurut bimbingan Rasulullah dalam hadisnya menekankan kepada kita, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu. Artinya bukan bunuh diri, tapi matikan keakuan. Ya, matikan keakuan diri itu, lihatlah diri kita la qadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun bihaqqin illallah. Ya, lihatlah diri itu, bahwa kita ini lemah, tak punya kehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu. Itulah hakikat diri kita. Maka itu sama dengan tiada. Itu sama dengan tiada. Dan memang kalau kita sampai kepada ma'rifat, kita ini memang tidak pernah ada. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, setelah kita bisa dan mampu memandang diri kita lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu, maka yang ada ini di diri kita, yang ada di diri kita ini adalah tajallinya Allah. Nampaknya zat wajibal wujud melalui sifat yang dia tajallikan pada diri kita. Kenapa demikian? Karena sifat itu adalah kenyataan zat. Maka saya bikin jalan pintas. Diri kita ini adalah sifat Allah. Ya, diri kita ini adalah sifat Allah, kenyataan Allah, tempat melihat Allah melalui sifat yang ia tajallikan pada diri kita ini. Maka jangan lagi lihat bentuk kita ini, tapi lihatlah sifat itu sangat nyata pada diri kita ini. Karena sesungguhnya jemaah dimuliakan oleh Allah, yang bisa beribadah itu, yang bisa beramal, bisa beraktivitas, ya, bukan keakuan itu, tapi sifat itulah yang aktif, yang berperan dalam kita beribadah kepada Allah. Maka itulah yang menjadi pandangan kita, yang menjadi perhatian kita di dalam beribadah kepada Allah. Jadi kita nggak ada, yang ada di diri kita ini adalah nyatanya Allah melalui sifatnya. Jadi jangan lagi melihat diri ini pada bentuk, ya, tapi lihatlah diri kita ini sifat Allah. Dalam kata lain, tajallinya Allah Ta'ala. Maka jangan lagi pernah mencari Tuhan di luar diri. Nah, jadi
Beginilah cara membersihkan najis batin itu. Maka Allah sendiri melalui hadis qudsi disampaikan kepada Rasulullah, apa katanya? Kib ya Muhammad, ana rabbuka yusolli, diam engkau ya Muhammad, aku Tuhanmu sedang sholat. Ya, Nabi saja dituntut menghilangkan keakuan dirinya, tapi sifat itulah yang beribadah. Dan perlu kita pahami bahwa sifat itu, ya definisinya, sifat itu berdiri pada zat. Maka sesungguhnya kalau dalam kacamata ma'rifat, melihat sifat itu sama dengan melihat zat. Karena tidak akan ada sifat tanpa zat. Dan memang kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan zat. Makanya banyak kitab membatasi jangan membicarakan tentang zat. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang diciptakan Allah, jangan kamu memikirkan zat Allah. Tapi zat Allah itu nyata pada diri kita melalui sifat. Nah, kalau kawan-kawan jemaah dimuliakan Allah paham, ya kita sholat itu, itulah yang kita saksikan. Ya, kita saksikan. Kalau kita gunakan bahasa lain untuk memberikan paham, sifat itulah yang menyembah zat. Jadi nyatakan dulu bahwa Allah lah yang nyata, sedangkan kita adalah gaib. Gimana ceritanya gaib tadi? Kalau kita ini di hadapan Allah, la qadirun, wala muridun, wala alimun, apa lagi? Wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun, bihaqqin illallah. Nyata. Nyata dalam artian apa? Dalam pandangan ilmu hakikat. Karena kalau dalam ilmu syariat, manusia itu disebut bahasa syariatnya hamba Allah. Di dalam ilmu tariqat, manusia itu ya disebut dengan cerminnya Allah. Kalau dalam bahasa hakikat, wujudiyah Allah. Di dalam bahasa ma'rifat, insan itu adalah Allah. Tapi ini harus dipahami bagus-bagus, baik-baik. Nanti kalau nggak paham, jangan cepat ngambil kesimpulan. Baru ngaji kok udah jadi Tuhan, katanya pula akan susah. Coba begitulah pemahaman itu. Syariat mengartikan manusia hamba Allah. Dalam tariqat menerjemahkan manusia cerminnya Allah. Kalau dalam hakikat manusia itu wujudnya Allah. Dalam bahasa ma'rifat manusia itu adalah Allah. Berlevel kan? Bertingkat. Jadi kalau ada orang bilang manusia itu hamba Allah, pahamlah kita. Tapi kalau ada orang mengatakan manusia itu adalah cerminnya Allah, paham kita. Tergantung di mana makom kita. Jadi supaya diri kita ini suci, ya maka beribadah itu jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya jangan lagi kita merasa kita yang berkudrat. Jangan lagi kita merasa kita berirodat. Jangan lagi kita merasa kita punya sifat alim. Jangan lagi kita merasa sifat hayat, hidup ini hidup kita. Jangan lagi. Ya, jangan lagi kita merasa kita yang mendengar. Tetapi yang mendengar itu adalah si sama. Yang melihat ini si basar, yang berkata-kata ini si kalam, yang wujud ini siapa?
juga wujudiyah Allah. Ya, jadi ini harus kita kikis habis nilai keakuan itu. Ya, jadi kalau bahasa yang pernah saya ungkapkan di majelis ini, ya Fir'aun memang sudah berakhir. Ya, tapi dalam fakta sejarah kita lihat Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, keakuannya. Egonya itu coba lihat. Siapa yang nggak mau nyembahnya dia siksa. Kenapa? Anania tadi, najis batin itu. Tapi kira-kira jemaah dimuliakan oleh Allah, kira-kira pengikut Fir'aun secara akidah banyak nggak ya? Bisa-bisa diri kita ya kan? Nah, seperti itu. Maka dudukkanlah jemaah yang dimuliakan oleh Allah mengenal diri yang batin. Yang mana diri batin itu lawan daripada sifat kehambaan tadi. Ya, ini diri batin kita, kudrat, ya kuasa. Kalau dalam level di atas syariat, thariqat, ya hiduplah kita bersama Allah. Karena hayat itu hayat Allah, bukan hayat kita. Kalimatnya bersama Allah. Kalau bersama ada berapa? Dua. Tapi jangan dulu kita singgung ke situ. Ya, kita turun level kita ke level 2. Yang melihat ini kalau selamanya ini ya mata. Tapi inilah basar Allah. Yang bicara ini adalah kalamullah. Nah, itulah diri batin kita. Artinya apa? Diri yang inilah yang beribadah. Diri inilah yang steril itu. Ya. Diri inilah yang suci. Nah. Jadi kapan, bila, dan situasi seperti apapun, kita tetap melihat. Itulah yang kita lihat. Dan saya ulangi lagi bahwa sifat itu ya dinamakan dia diri rahasia atau diri batin, tetapi sesungguhnya dia telah nyata pada diri jasad. Ya, sudah nyata dia pada diri jasad kita ini. Jadi nggak usah kepala kita ini picing-picing mata mau menyaksikan sifat Allah itu, jangan. Tapi kan dia sudah nyata, yang melihat ini kan dia, yang mendengar ini kan dia. Nah, jadi dengan penuh kesadaran, yang sadar itu siapa? Itu hayatullah, hayatnya Allah, hidupnya Allah. Nah, itulah makna wa huwa ma'akum. Kita hidup serta Allah. Nah, tetapi karena memang ada tingkat ma'rifat, ya, hidup ini bukan kita serta Allah. Kalau hidup serta Allah kan masih dua. Tapi sesungguhnya yang hidup ini adalah dia secara mutlak. Yang mendengar ini dia secara mutlak, secara fakta, secara kenyataan. Nah, maka sekali lagi, kalau mau ibadah kita tidak sia-sia, beribadahlah atas nama diri batin itu yang sudah nyata pada diri zahir. Jadi sekali lagi, kalau ada kalimat pernahnya kau sholat, maka jawabnya secara makrifat, aku tak pernah sholat. Ya, sehingga orang yang nggak paham kaji, dia tuduhlah orang makrifat itu tak sholat. Padahal pemahamannya adalah, pernahkah Anda sholat?
Kalau secara makrifat menjawabnya, saya tidak pernah sholat. Kenapa? Karena diri saya nggak wujud, nggak ada. Karena tadi kita lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu, nggak ada. Lantas yang sholat itu siapa? Nah, sadarlah kita pada hakikatnya itu. Man talabal waliyu li khairin nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, maka dia adalah orang yang amat tersesat. Jadi nyata betul Pak Arsan, Allah itu di diri. Ya, kapan? Kalau kita bisa mematikan keakuan diri atau ananiyah. Yuk kita lihat bahasa syariatnya. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Wahai sahabat-sahabatku, kuingatkan kalian, kata Rasulullah. Jangan pernah kalian berpikir dengan sholat ini kalian dimasukkan Allah ke dalam surga. Tidak, kata Rasulullah. Bagaimana dengan dirimu? Ya aku juga, kata Rasulullah. Artinya apa? Kenapa Rasulullah mengatakan jangan karena ibadah sholatmu kau dimasukkan Allah, tapi kalau karena rahmat Allah. Mana rahmat Allah di diri kita itu? Maka dalalah kalimat itu adalah kepada lihat sifat Allah di diri. Nah, untuk mempertegas dalil, ketika Rasulullah Isra Mi'raj pun, ketika Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah Isra Mi'raj, apakah mereka berjumpa dengan Allah bertemu begini? Kalau orang syariat katanya begitu, ya ngobrol-ngobrol gitu, cerita. Iya kan? Tetapi secara hakikat, ya, dan ini dari pernyataan Aisyah, Rasulullah tidak berjumpa dengan zat Allah, tapi Rasulullah melihat sifat Allah di diri itu. Seperti itu yang makna terjadi pertemuan itu. Sehingga di kalangan ulama ini memang terjadi khilafiyah, perbincangan. Tapi kalau orang ahli hakikat, dia tidak menerjemahkan Rasulullah itu berjumpa dengan zat Allah. Kenapa? Karena zat Allah itu laisa kamitslihi saya. Apa kita saja nggak bisa ketemu dengan zat Allah, tapi Rasulullah bisa. Oh, ini kalau dalam konsep keadilan kan ini masalah. Nah, tapi jangan kita putus asa. Rasulullah katakan, ya kamu memang nggak bisa bertemu dengan, kita tidak bisa bertemu dengan zat Allah. Batas maksimal kamu bisa bertemu dengan sifat Allah. Kalau begitu mengenal Allah itu tahunan? Tidak. Kalau jemaah dimuliakan Allah paham, ya, bahwa Allah mentazalikan dirinya dalam bentuk manusia. Allah mentazalikan dirinya pada sifat yang ia tajallikan pada diri manusia ini. Maka dalam menggunakan kaji ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hilangkanlah keakuan diri itu. Jangan lagi kita merasa kudrat bergerak ini kudrat kita. Diam sajalah. Ya. Kita diam saja, biarkan dia bergerak sendiri. Ya, ketika dia membaca, pandanglah kalam itu membaca. Ketika kuping mendengar bacaan itu, ya, pandanglah yang mendengar itu sama Allah. Nah, inilah yang kita saksikan dalam salat. Maka dikatakan Allah as-salatu li zikri. Salat itu untuk mengingat aku. Dalam hal ini, inilah kesalahan ya kita kaum muslimin hari ini. Banyak orang menerjemahkan sholat itu dalam batas definisi. Ada yang menyembah
ada yang disembah. Kalau itu kondisinya, apalah bedanya kita dengan agama yang lain? Mereka ada patung, mereka sembah. Ya, sholat itu bukan urusan sembah menyembah, tapi adalah sholat itu as-sholatu li dzikri, sholat itu mau mengingat aku. Apanya yang diingat? Nah, maka terkait dengan kaji kita ini, sifat itulah yang diingat. Ya, jangan ingat huruf, karena Allah itu bukan huruf. Ya, Rasulullah katakan apa dalam hadis? Barang siapa yang menyembah nama, maka dia adalah kafir. Tapi sembahlah, ingatlah yang punya nama itu. Nah, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, lihatlah. Bahkan yang melihat sifat ini di diri ini pun dia sendiri. Ya, jadi kita harus mampu ya menghilangkan najis batin ini, ya berawal dari hidup bersama Allah. Ya, tingkatkan ya tidak pada hidup beserta Allah, tapi yang ada hanya Allah. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Ya, hilangkan najis batin dengan cara khurija angka lakana ana. Ya, keluarlah kau dari keakuan dirimu itu. Ya, keluarlah. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, sebuah ilustrasi. Kalau kita pergi daerah pesawahan, di musim panen kita melihat diberdirikanlah gambar orang-orangan, baju daster, ditaruh kepalanya kaleng roti, lantas ditarik pakai tali. Iya kan? Sering yang kita saksikan kaleng itu bergerak-gerak mengusir burung. Kita lupakan orang yang menarik-narik itu. Ya, saya lihat begitulah kita beribadah ini. Yang kita lihat diri jasad, kan gitu. Saya ulangi lagi supaya mengambil paham. Saya katakan tadi, kalau kita pergi ke daerah sawah di musim panen, banyaklah berdiri orang-orangan. Dari daster, pakai kayu, pakai kaleng, kemudian itu pakai tali. Ya kan, ada pondok kecil, ditarik-tarik lah begitu untuk mengusir burung. Ketika kita menonton itu, yang kita tonton gambar orang-orangan itu. Kan gitu, lupa kita kepada yang menarik-nariknya. Atau bahasa lain, tak pantas dan tak wajar sebenarnya kalau wayang yang mengaku melakukan apa yang dia lakukan, yang sebenarnya pelaku utamanya adalah dalang. Jadi tuan-tuan, jangan lihat diri jasad dalam beribadah. Kalau kita melihat diri jasad, keakuan diri, ya sama saja kita melihat orang-orangan itu tadi dengan melupakan orang betulan. Nah, maka simpulnya apa? Ya, ini mengingatkan kita akan sejarah. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruh. Ruh itulah yang masuk ke dalam diri jasad, yang berkudrat sesungguhnya itu ruh, yang berkehendak itu juga ruh. Yang alim itu juga ruh, tapi dia tidak dibilang lagi ruh karena dia sudah menjadi sifat alim. Yang hidup itu juga adalah ruh, tapi tidak bilang ruh, tapi dia sifat hayat. Ya, sampai kepada yang melihat, yang mendengar, hakikatnya adalah ruh. Ya. Nah, ruh itu nyata di diri kita, jemaah dimuliakan Allah. Ya, itulah dia
turun naiknya napas. Ininya taruh di diri. Kalau dia masuk ke dalam, disebut dengan jiwa. Jiwa, napas, ruh, nur Muhammad dan Allah. Ya, seperti kita melihat, ya, ini dikatakan gelas karena bentuknya gelas. Mohon maaf, ini dikatakan piring karena dia bentuk piring seperti ini. Kalau dilihat cuci tangan, disebut cuci tangan karena bentuknya bentuk cuci tangan. Tapi asalnya sama-sama kaca. Maka jangan lihat bentuk ini, tapi lihat asal. Nah, jadi tahapan kita, karena kita ini mengulang-ulang kaji dalam beribadah itu, ya pandang dulu sifat Allah itu di diri, ya, yang sudah ditajallikan Allah, karena itu adalah kenyataan dirinya. Ya, maka kalau ini nanti bisa dipahami, ya, kalau kita bersolat, ya, kita beraktivitas, jangan ditinggalkan ini. Ya, karena kita sudah tahu, ya, kapan, bila, dan di mana saja kaji itu tetap kita jalankan. Ya, cuma sering saya bercanda, saya katakan asal jangan waktu undangan, ya, tidak ditulisnya namanya, ya, karena dia melihat sifat Allah yang 7 itu. Waktu undangan kan pakai tamu undangan nomor 1, dibikinnya pula itu sifat 7. Kudrat, ikhlas. Karena sudah dia mengartikan diri batinku yang ini, gitu. Kira-kira jangan kalau dipanggil istri, panggil anak, ayah, suami atau apa panggilannya, ya tetap iya, ya. Dan jangan pula dibilang, ya kan, gaya fananya Siti Jenar. Tidak ada saya, yang ada hanya Allah. Ya, kalau orang panah bisa begitu. Ya, tapi kalau kayak kita ini jangan sok panah lah. Ya, lebih bagus kita sok panik aja. Nah, kalau hidup ingin mulia, hidup akan terhormat, ya, cobalah kita melihat diri batin itulah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya, malam hari ini kita tabalkan. Karena kan kalau bayi kan ditabalin tuh namanya. Kalau sekawan sepakat, tabalkanlah diri batin kita itu dia. Seperti itu. Ya, karena dialah yang berasal dari Allah. Ya, di luar dari itu kalau kita beribadah, ibadah itu mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, ya, 1, kalau diri jasmaniah kita kotor, bernajis, dibawa beribadah, ibadah tidak sah. Najis jahir, ya, itu bisa dibersihkan dengan air. Tetapi ada juga yang disebut dengan najis batin. Mana itu najis batin? Adalah ananiyah atau keakuan atau ego. Dia yang merasa beribadah, dia merasa berkuasa, berkehendak, dia merasa dia itu mengetahui, alim, dan seterusnya. Ya, itu adalah ananiyah, najis batin. Bersihkan itu artinya apa? Ya, sadarlah itu sifat bukan milik kita, tapi itu adalah milik Allah. Maka kalau mau melihat Allah, lihatlah sifat itu. Ya, inilah makna wa nahnu ilaihi min hablil warid. Allah jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuhan, dan kita tidak pernah berjarak, apatah lagi kita berpisah dengan dia. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum fasamawjullah, kapan, bila, dan di mana saja kamu serta Allah. Muliakanlah, ya, sifat Allah yang sudah kita ketahui itu, maka insya Allah kita pun akan mulia. Ya, intansurullah wa yansurkum wa saddaqamakum. Tugas kita ke depan, yuk kita urusi urusan Allah itu. Supaya apa? Kita diurusi sama Allah. Ya, jangan sesudah tahu kita anggap enteng, jangan rendahkan, jangan.
Kalau kita rendahkan, maka kita pun akan direndahkan Allah saat ini, detik ini. Tapi muliakanlah itu, ya, seumpama begini. Kalau orang punya harta, punya jabatan tinggi, ya itu sudah qada takdir Allah. Tapi jangan melihat itu kita menjadi terhina. Justru kau punya itu, aku punya ini. Nah, kan begitu dia. Kau punya jabatan, punya aku, yang ku punya pemilik jabatan kau itu di diriku ini. Muliakan itu. Ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya katakan kepada kita semua, muliakan itu, itulah diri kita. Ya, insya Allah inilah yang dimaksud Rasulullah. Kun ma'allah, jadilah kamu senantiasa bersama Allah. Ya, walam takun ma'allah, kalau kamu tidak bisa bersama Allah, ya cari kamulah guru yang bisa mengantarkan kamu kepada Allah. Ya, guru yang saya maksud bukan saya. Hakikat guru, sebenar-benar guru itu dituangkan Allah di Al-Quran. Ketika Allah mengajarkan wa adamal asma, ketika Allah mengajari Adam tentang nama-nama benda, sehingga Nabi Adam pandai tahu nama-nama benda itu. Maka hakikat guru, sebenar-benar guru itu adalah yang memiliki sifat alim itu sendiri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dalam materi kita malam hari ini, saya berharap ya kita bisa diskusikan untuk lebih mendalami lagi. Ya, dan berniatlah masing-masing kita, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Ya, itu niat kita belajar ini, minta tambah ilmu, pemahaman, dan bisa pula kita amalkan. Ya, tetap saya ingatkan kata Rasulullah apa? Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu sama dengan pohon kayu yang tidak berbuah. Ya, berniat mengamalkannya, insya Allah Allah akan menambahi ilmu kita lewat ilmu laduni, ya, ilmu yang langsung Allah ajarkan kepada kita kalau mau kita mengamalkan. Maka teorinya apa? Kalau kamu jalan mendekati aku satu hasta, maka kamu, kata Allah menjawab itu, aku dekati lebih dekat lagi dari hitunganmu itu. Kalau kau berjalan, aku berlari. Ya, itulah gaya dan cara Allah ya untuk memberikan ilmu hidayah kepada kita. Kuncinya ilmu wajib diamalkan. Bukti amal itu pasti ada. Kalau kita lapar makan, buktinya ada, kita kenyang. Kalau ilmu itu memang kita muliakan, maka nampak secara jahiriyah diri kita itu dalam kehidupan ini akan bertindak, berbuat, akan diarahkan melalui ilmu yang kita pahami, yang kita amalkan itu. Nah, sama dengan Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi itu pasif. Artinya apa? Dia tidak berbuat, tidak berbicara, tidak melakukan apapun illa wahyu yuha, terkecuali karena wahyu. Nah, kita nggak ada wahyu karena kita bukan nabi. Tapi kalau kita melihat diri yang itu, berdasarkan itu kita beribadah, beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya pengertiannya pengertian bahasa yang berbeda, tapi pada hakikatnya adalah sama. Nah, barangkali itu saja, lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'un 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salamah. Ya mujibas sa'ilin, ya munzilal munjilin, ya akramal akramin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba. Allahumma amnun alaina ya Allah bisafa'il ma'rifah wa hablan tasihal mu'amalah bima bainana wa bainaka ala sunnah ya rabbal alamin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.